Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan bagi anak Bapak kelas 10, terkhusus siswa Bapak SMA Negeri 3 Bangku Pusako. Mengingat kita masih kondisi COVID-19, jadi untuk sementara ini kita belum bisa untuk bertatap muka. Nah, di kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi melalui video tayangan ini, materi tentang historiografi. Nah, historiografi itu dalam definisi pengertiannya terbagi atas dua, ya. Yang pertama adalah histori yang artinya sejarah, sedangkan graph artinya tulisan. Nah, historiografi sejarah bersifat ilmiah maupun tidak ilmiah, nah, yang berorientasikan kepada pemecahan masalah. Kemudian kita lihat, ya, selanjutnya adalah jenis-jenis historiografi. Ya, jenis-jenis historiografi ada 4. Yang pertama adalah historiografi tradisional, yang kedua historiografi kolonial, historiografi nasional, dan historiografi modern. Nah, kita lihat historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan karya sejarah yang ditulis oleh para pujangga kerajaan ataupun kesultanan pada zaman Hindu-Buddha maupun pada masa Islam di Nusantara. Nah, sehingga historiografi tradisional ini terbagi dua, ya, yaitu pada masa Hindu-Buddha ataupun pada masa Islam. Nah, kita lihat ciri-ciri historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama, karyanya bersifat terjemahan dari naskah-naskah peninggalan India, ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua bersifat religio-magis, yaitu kepercayaan yang diyakini adanya kekuatan yang melebihi di luar nalar manusia. Nah, kemudian yang ketiga, isi karya historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha bersifat istana sentris, ya, atau feodalistis. Jadi itulah bentuk gambaran ciri-ciri dari historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha. Nah, kemudian yang keempat, tidak membedakan hal khayalan ataupun nyata. Nah, di situ sulit kita untuk membedakan antara khayalan dan nyata. Contohnya apa? Nah, kita lihat karya-karya yang pertama, Narakertagama, kemudian Pararaton, Mahabharata, kemudian Ramayana, dan Babat Arya Tabana. Nah, seberapa besarkah pengaruh karya-karya ini? Inilah karya-karya historiografi atau penulisan-penulisan pada masa Hindu-Buddha. Nah, jadi inilah karya-karya pada saat pertama kali penulisan sejarah itu sudah dimulai. Kemudian historiografi tradisional pada masa Islam. Nah, apa ciri-cirinya? Yang pertama, mengandung unsur mitos. Kemudian mengenal unsur kronologi, bersifat etnosentris. Kemudian contohnya apa? Hikayat Raja-Raja Pasai, kemudian Hikayat Aceh, Babat Tanah Jawi, dan Badat Giyanti. Nah, ini merupakan ciri-ciri dan contoh dari historiografi tradisional pada masa Islam. Kemudian kelebihan, ya. Kelebihannya yaitu pertama, membahas sesuatu yang dianggap penting dan perlu ditanamkan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian kedua, menunjukkan legitimasi raja. Yang ketiga, menekankan pada unsur bukan proses. Kemudian yang empat, menampilkan geologi silsilah secara runtut ataupun kronologis. Kemudian yang terakhir, menampilkan budaya masyarakat setempat, ya. Ini merupakan salah satu kelebihan dari historiografi pada masa Islam. Nah, kelemahannya apa? Kelemahan dari historiografi tradisional hanya membahas aspek tertentu saja, ya, yang berpusat pada kehidupan kaum bangsawan. Contohnya ya seperti raja, ya. Kemudian yang kedua, tidak ada teori yang melandasi penulisan, nah, atau metode tidak jelas. Jadi
dikaji dalam sebuah kisah atau cerita, kemudian diangkat, dituliskan. Kemudian subjektivitas tinggi. Nah, yang terakhir, sumber data sulit untuk ditelusuri kembali, bahkan mustahil untuk ditemukan. Kemudian masuk yang kedua, historiografi kolonial. Nah, apa itu historiografi kolonial? Yaitu merupakan karya sejarah yang ditulis pada masa kolonial sejak zaman VOC 1600 sampai pemerintahan kolonial berakhir pada tahun 1942, ya, yaitu ketika kita masa dijajah sampai kita sebelum merdeka, ya. Kemudian ciri-cirinya apa? Bersifat Eropa sentris, ya. Jadi Eropa sentris ini apa? Dia hanya khusus menceritakan orang-orang Belanda. Kemudian bersifat subjektif. Nah, kemudian mengabaikan sumber-sumber lokal. Nah, sumber-sumber lokal ini apa? Dalam kisah cerita yang diceritakan dalam tulisan historiografi kolonial ini lebih menekankan kepada orang-orang Belanda. Nah, seperti orang-orang Belanda yang besar seperti kolonel, ya. Kemudian golongan-golongan penjajah seperti pemimpin penjajah, ya. Kemudian contohnya apa? Nah, contohnya seperti kita lihat, ya, yang tenar itu History of Java. Nah, History of Java itu menceritakan tentang penjajahan pada masa Belanda di Indonesia. Kemudian apa kelebihan dari historiografi kolonial? Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta, ya. Kemudian sumber kolonial yang disimpan di Belanda sangat banyak. Makanya bukti-bukti sejarah Indonesia ini itu banyak sekarang itu posisinya berada di Belanda, ya. Karena aset pada saat Belanda menjajah itu mereka bawa, ya. Sehingga nanti mereka untuk mengkaji bukti-bukti itu sudah lengkap data dari mereka. Kemudian kelemahannya apa? Subjektivitas tinggi, ya. Kurangnya data kualitatif dan sumber lokal, ya. Kemudian yang ketiga, ya, adalah historiografi nasional. Nah, apa itu historiografi nasional? Yaitu karya sejarah yang ditulis setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi fasenya tadi historiografi tradisional, ya, fase kedua kolonial, dan yang ketiga nasional. Ya, nasional ini dihitung setelah kita merdeka, ya, mulai terhitung dari 1945 sampai seterusnya, ya. Ciri-cirinya karakter, ya, dia ciri-cirinya yang pertama khusus itu Indonesian sentris, ya. Indonesian sentris itu yang bagaimana? Dia lebih menekankan menceritakan tentang tokoh-tokoh nasional, ya, pahlawan, ya. Contohnya apa? Ya, contohnya ini sejarah nasional Indonesia mulai dari sejarah Indonesia 1 sampai 6, ya. Kemudian sejarah pahlawan-pahlawan terhadap penjajah bangsa Indonesia, ya. Kemudian dalam historiografi nasional, seorang sejarawan harus memenuhi syarat-syarat jika ingin menulis sejarah, ya. Yang pertama, dia harus memiliki keyakinan nasional, ya, rasa nasionalisme. Kemudian babakan waktu menunjukkan perkembangan jiwa yang memuncak sesuai cita-cita bangsa, ya. Jadi dalam penulisan historiografi nasional ini tidak ada dia lebih menekankan ke pihak Belanda ataupun pihak manapun di luar, tapi lebih menekankan kepada kisah-kisah yang diceritakan itu harus menekankan kepada pendirian bangsa Indonesia itu sendiri, ya. Kemudian yang keempat itu historiografi modern, ya. Pengertian dari historiografi modern, ya, ini yaitu karya-karya sejarahnya ditulis oleh sejarawan dengan metode kritis dan modern, ya. Ciri-cirinya bagaimana? Dia bersifat Indonesia sentris, ya. Kemudian bersifat metodologis, ya. Kemudian dia ada kritik historis, kemudian menggunakan sumber kolonial dan lokal. Nah, jadi modern ini dia penggabungan antara historiografi tradisional nasional dengan kolonial, ya. Kekuatannya apa? Mengubah pandangan religio magis serta kosmologis dalam historiografi tradisional menjadi pandangan bersifat ilmiah, ya.
Jadi penekanan pada historiografi modern ini dia lebih menekankan kajian yang secara ilmiah. Nah, kelemahannya cenderung terhadap terjadinya anakronisme sejarah. Kemudian belum mampu menjadikan masa lalu secara optimal. Ya. Nah, kemudian muncul subjektivitas dalam penulisan akibat nasionalisme yang cenderung berlebihan. Nah, jadi antara rasa seorang penulis dengan apa yang ada di lapangan belum tentu nanti kajiannya bisa sama, karena mengingat adanya rasa nasionalisme itu. Contohnya apa? Historiografi modern. Ya, kita lihat di sini Islam dan Masyarakat karya Taufik Abdullah. Ya, nah kalau anak-anak ingin tahu bagaimana isi dari karya Taufik Abdullah, dan cari bukunya. Ya, mungkin untuk penyampaian hari ini lebih kurang sampai di sini dulu. Nah, untuk mengingat kita belum bisa melakukan pertemuan, saya harap dengan adanya media ini yang Bapak buat bisa menambah ilmu dan wawasan anak-anak sekalian. Ya, demikian dari Bapak. Salam sejarah, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.